nggak punya pacar. Belum punya pacar ya? Udah. Kalau saya saat ini sih belum. Ya menurut saya sih gini ya, Allah tuh kan, Tuhan tuh kan punya rencana ya, punya rencana terhadap umatnya ya. Menurut saya bukannya soal apa-apa, cuma saya pasti akan yakin bila menemukan jodoh yang tepat, dan itu saya pasti suatu saat pasti semua orang pasti akan bertemu sama jodoh terbaiknya. Nah, saya maksudnya untuk saat ini ya istilahnya mah tidak ada yang Udah. Pertama kali waktu SMP. Mulai pacaran tuh umur berapa ya? 15 tahun. 15 tahun. Pas kelas 3 SMP. Masih muda banget. 16 tahun. 16 tahun. Saya pacaran mulai kelas 2 SMA. Gua sih umur pacaran mulai SMP. Gua udah mulai pacaran ya, cinta monyet lah, tau sendiri. Umur berapa ya diperkirakan ya? 19 tahun. Ya menurutku sih ya, kan aku pacaran kelas 3 SMP kan. Waktu itu sih aku ngerasa kalau pacaran itu bisa jadi penyemangat. Oh iya. Sama sih gue. Seorang yang mendampingi Seseorang. menemani. Definisi pacar tuh ya ketika kita tertarik dengan lawan jenis, lalu istilahnya kita ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman satu sama lain, lalu kita akhirnya dekat dan saling mengerti satu sama lain. Ya itu menurut saya ya pacaran. Ya itu menurut saya pacaran ya seperti itu, ketika ya dua orang itu dekat lah gitu. Sepasang kekasih yang saling mencintai gitu, nggak tergantung sama kondisi. Jadi kondisinya apapun juga harusnya sih tetap cinta. Itu yang gue maksud dengan pacaran sebenarnya. Seorang lelaki dan seorang perempuan melakukan ikatan kayak pacaran gitu tuh namanya, kayak gitu pokoknya. Antara dua orang yang saling mencintai. Ya kalau pacaran yang baik sih saling saling mendukung, terus saling menyemangati juga. Terus pacaran yang sehat lah. Pacaran yang saling menguntungkan, saling mengembangkan diri. Artinya kalau misalkan orang pacaran tapi dia nggak berubah lebih baik, berarti itu bukan pacaran yang baik. Jadi pacaran yang baik ya istilahnya misalnya berdua gitu ya, cari makan atau cerita-cerita dan yang pasti harus punya rencananya gitu. Jangan istilahnya mah jangan digantung gitu. Kalau pacaran tuh maksudnya harus punya visi dan misi yang jelas gitu ke depannya, nih hubungan mau dibawa kemana gitu. Pacaran yang baik itu menurut gua yang sejalan dengan agama. Mulai kayak yang pacaran, gue tanya gimana, maksudnya lu ada masalah apa, mungkin gue bisa bantu, atau gue selalu support lu misalnya lagi pengen apa, kalau nggak lu lagi ngejalanin apa, siapa tahu gue bisa support lu gitu kan. Itu kalau misalnya gue dulu pacaran gitu sih, dia tuh harusnya ada buat gue, dia tuh ada selalu di gue, lagi nggak tergantung gue lagi kere atau gue lagi banyak duit gitu kan, dia baru dekat sama gue maunya dia selalu ada buat gue. Itu yang gue maksudkan kan. Pacaran yang baik itu yang bisa mendukung satu sama lain. Pacaran baik ya terbuka satu sama lain, nggak saling curiga, harus percaya sama masing-masing pasangan. Jalin satu sama lain. Seperti yang ada di aturan-aturan agama.
Waduh, kalau pacaran saat ini sih ada yang baik, ada yang buruk ya. Jadi ya contohnya kalau misalnya anak yang cuma pacaran tuh kayak cuma sekedar naksir terus suka terus pacaran kayak gitu-gitu ya belum matang lah, dan itu menurut saya pacaran yang kurang baik. Namun saat ini sih pacaran kebanyakan sih ya orang mah kebanyakan ya cuma tergantung pribadinya sih. Sebenarnya sih ada yang baik ada yang buruk, itu kadang menyikapinya orang berbeda-beda soalnya. Kurang bagus sepertinya, soalnya banyak pacaran yang mojok-mojok contohnya begitu dan sebagainya lah, apalagi terutama anak SMP sekarang yang udah pada berani. Sudah terlalu dewasa, tapi Dewasa dalam tanda kutip. tapi masih mengerti batasan-batasannya. Menurut gua sih pacaran zaman sekarang nih kayak anak SD gitu, pacarannya udah kelewat batas. Anak SMP udah nggak seharusnya gitu lah, udah nggak wajar pokoknya. Saya sih tidak setuju ya. Menurut saya itu kalau satu atap itu kan nggak boleh ya, maksudnya belum sampai akad gitu loh, belum sampai nikah tuh nggak boleh satu atap kayak tidur bareng gitu nggak boleh, karena kebanyakan jujur ya yang namanya orang pacaran tuh pasti ada nafsu yang terpendam gitu. Jadi kadang banyak contohnya kayak hamil di luar nikah, hal-hal seperti itu kan banyak karena mereka kadang ada yang satu atap gitu kan yang orang-orang biasa lihat. Nah itu menurut saya tidak boleh, karena itu berbahaya gitu. Pemicu di luar nikah kayak gitu, hamil di luar nikah gitu bisa terjadi hal-hal seperti itu yang tidak diinginkan. Jadi ya itu alasannya saya tidak setuju. Biasa aja sih, asal jangan teriak-teriak sih, berisik juga saya dekat. Biasa aja sih, Biasa aja. nggak ada yang aneh. Kurang, karena mungkin aja kan Indonesia itu budayanya nggak seperti itu, jadi mungkin aja dianggapnya aneh-aneh sama orang. Apa ya, bioskop Ya. Mall mall ya, Mall bisa juga mall sih bisa, ya. bisa. Ya tempat yang buat pacaran kayak tempat hiburan, jangan tempat sepi gitu lah ya. Itu mah tergantung masing-masing aja ya, asal nggak tergoda setan aja ya udah gitu. Itu mah harus sampai ke masing-masing mau pacaran gimana kayak itu hak mereka gitu. Kalau ganggu orang ya mereka tanggung jawab sendiri, gitu aja sih. Gue nggak terlalu peduli. Menurut sih sangat mempengaruhi sih peran orang tua. Kenapa? Karena itu bisa mengingatkan bagaimana cara pacaran, terus bisa mengontrol anak-anak gitu. Pengaruh lah pasti. Alasannya? Karena orang tua tuh yang pada akhirnya akan memilih pasangan terbaik tuh. Jadi kita harus menghargai pendapat orang tua itu seperti apa. Iya, orang tua penting banget kan, soalnya dia tahu mana yang baik dan yang buruk kayak gimana. Jadi penting banget buat hubungan gua. Mempengaruhi sih ya kayaknya, untuk mengetahui apa sih keluarga dia itu seperti apa, maksudnya dia keluarganya dengan keluarga yang maksudnya broken home atau gimana gitu. Kayak gitu dah. Tergantung masing-masing orang sih. Tapi kalau menurut gue pribadi ya cukup penting kan buat mantau anaknya juga pacaran sampai sejauh mana. Tapi kadang kan anak muda zaman sekarang kan nggak suka kalau bisa dipantau ya. Cuma opinion masing-masing sih. Belum sih, Belum pernah ya. belum. Nggak pernah, soalnya saya sendiri nggak pernah menjalani hubungan yang berbahaya. Enggak sih. Tergantung ya. Alasannya? Dia menurut saya sih bisa baik. Kalau baik ya pasti ada alasannya. Kalau nggak baik itu karena ya itu kan penuh kebohongan. Pasti sebagai pasangannya juga dia merasa nggak nyaman karena di backstreetin dong ya. Ya. Nah itu.
Tergantung. Kan ada peribahasa tuh, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Jadi mau disembunyiin juga pasti bakal kebongkar. Sebenarnya gimana ya, tergantung juga sih. Ini saya juga backstreet emang karena masalah sosial, masyarakat, masalah sosial. Tapi kalau backstreet untuk alasan yang supaya itu tadi jangan ketahuan orang tua, itu sebenarnya agak nggak benar sih. Again, balik ke peran orang tua sebenarnya cukup esensial. Pandangan sosial yang di sini masih Iya. LGBT itu hak sebenarnya. Hak orang untuk memilih dia mau jadi lesbian atau gay. Cuma kalau dilihat dari sisi agama itu memang nggak ada agama yang mengizinkan LGBT. Cuma kalau seandainya dari hak manusia untuk memilih, ya itu sah-sah aja sih, kan mereka yang menjalani. Toh mereka juga nggak mengganggu. LGBT, kalau saya bilang sih ya dapat pandangan masing-masing sih. Mungkin yang jadi masalah tentang LGBT sekarang sih bukannya masalah benar atau salah sih ya. Tinggal orang-orang sih bisa tolerate atau enggak aja. Yang jadi masalah sekarang tuh biasanya orang-orang yang maaf tanda kutip konservatif. Itu tuh agak maksain, enggak toleran. Ya itu kan urusan mereka mau LGBT atau apa ya. Kenapa jadi lu yang sewot gitu loh. Iya. Jadi masalah sih tinggal itu sih. Baik ya. Baik rasanya. Baik karena itu berdasarkan pilihan mereka sendiri kan. Jadi mereka yang menjalani tanpa ada keterpaksaan. LGBT itu sekarang kalau aku bilang pribadi sih gray area ya. Ya. Di mana? Kalau dari segi moral orang kita, bilangnya sih atau agama atau apa kan, nggak boleh. Tapi dengan adanya kemanusiaan gitu-gitu kan, LGBT kan jadi dituntut dihargain juga. Itu mah tergantung masing-masing orang. Cuma kalau aku sendiri, ya aku hargain si LGBT. Hargai ya. Kalau menurut gua, buat lo pada jomblowers di sini, pesan gua sih satu, lo harus sebelum lo naksir sama tuh cewek, lo mau tembak dia, lo mau inginin dia buat jadi cewek lo harus hati-hati. Lo tuh harus cek dulu dia gimana orangnya, sifat jeleknya, sifat baiknya gimana, sifat di belakang gimana. Nggak cuman baik di depan, tapi lu harus lihat dalam hatinya tuh sebenarnya gimana. Jangan sampai pengalaman gua yang disakitin sama cewek terulang buat lu. Itu aja sih buat gua. Itu aja.